supposed to be. Might be as elusive. Benteng ujung pandang berbentuk seperti seekor penyu yang hendak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa seekor penyu dapat hidup di daratan maupun di lautan. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Baik berita atau catatan dari Portugis dan sumber-sumber lokal menyatakan bahwa awal abad ke-16, pedagang Melayu Islam sudah menetap dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Kemungkinan mereka telah melakukan migrasi ke Sulawesi dan bermukim di Makassar dan tempat-tempat lainnya di pesisir barat daya Sulawesi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Letak Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu sering disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari daerah Indonesia bagian timur maupun dari Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Kehidupan politik kerajaan Goa Talo. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Rubandang atau Datuk Ribandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan, Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam adalah Sultan Alauddin. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said 1639 sampai 1653. Selanjutnya, kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Dia berhasil menguasai Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas, seluruh jalur perdagangan Indonesia dapat dikuasainya. Dalam sejarah, kerajaan Goa Talo perlu catat tentang perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya dari VOC. Kehidupan ekonomi kerajaan Goa Talo. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak yang strategis. Yang kedua, memiliki pelabuhan yang baik. Yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Yang keempat, sebagai pusat perdagangan Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Denmark, Inggris, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Dan yang kelima, pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur oleh hukum berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicara Na Pabalui. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Dan yang terakhir adalah yang keenam. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya yang ada di kerajaan Goa Talo. Kehidupan masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut dengan Pangadaka. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal lapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya yang disebut dengan anak karung atau karai, sedangkan rakyat kebanyakan disebut dengan Tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan atak. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal yang dikenal dengan nama Pinisi dan Lombo. Kapal ini terkenal di berbagai mancanegara. Selanjutnya, kehidupan agama di kerajaan Goa Talo. Sebelumnya masuk agama Islam, masyarakat di wilayah Goa menganut aliran animisme. Kemudian, ketika kepemimpinan Raja Mangaruda yang Mandrabia atau Sultan Alauddin, Goa Talo menjadi pemerintahan Islam sehingga satu persatu masyarakatnya menganut Islam.